Malam ini kita ditemanin seekor kucing yang kedinginan. Nggak tahu ini kenapa tiba-tiba mendekat. Entah kedinginan pengen ngerapat dengan saya atau pengen dikasih jatah makanan. Yang jelas dia sih ngerongkep ya, merekapkan badannya. Tampaknya memang kedinginan. Kucingnya sih bagus ya kalau diurus sebenarnya, ini bulunya juga tebal kayak kucing Persia. Tapi saya malam ini tidak ingin membicarakan tentang kucing. Malam ini, malam yang kedua, saya mencoba untuk datang ke taman yang sama, tapi lokasinya ada sedikit berbeda. Agak bergeser ke sebelah timur, yang sebelumnya kita di belakang sana. Nah, malam ini saya ingin ngobrol-ngobrol atau membawakan informasi, share info ya, tentang berita Arab Saudi dalam sepekan ini. Saya akan mulai dari yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir Abu Fahri Channel dari Pantai Kornes, Kota Dammam, ibu kota provinsi wilayah timur Arab Saudi. Malam hari ini kita turut berduka cita atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Gempa bumi berskala Richter sekitar 5, sekian yang terjadi di wilayah Jawa Barat, tepatnya atau khususnya di wilayah atau kota Cianjur. Ribuan rumah rusak, ribuan orang mengungsi, ratusan dan banyak sekali warga di Cianjur dan sekitarnya harus menjadi korban. Semoga Allah menggantikan yang terbaik bagi mereka dan memberikan kesabaran bagi mereka yang ditinggalkan. Dan tidak ada salahnya kalau kita membantu mereka, meskipun kalau seandainya kita tidak mampu dengan harta, maka bisa kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga mereka diberi ketabahan, kesabaran dan digantikan oleh Allah yang lebih baik atas musibah yang mereka alami. Rekan-rekan sekalian, malam hari ini seperti biasa saya ada di pantai ini selain untuk menikmati suasana indah, suasana yang cukup nikmat, karena malam hari ini seperti malam-malam seminggu terakhir ini, cuaca di kota Dammam khususnya dan secara umum Arab Saudi sudah dirasakan cukup dingin, sejuk, dan sangat cocok untuk dinikmati di luar ruangannya. Yang pastinya sekarang sedang ramai dibicarakan orang adalah Piala Dunia sepak bola di Qatar. Dan hari ini pertandingannya tanggal 21 November, Inggris melawan Republik Syiah Iran. Dan besok Arab Saudi akan melakukan pertandingan di hari Selasa ya, jam 1 siang. Nah, kalau mau nonton jam 1 siang secara langsungnya ada di beIN Sport. Masih digratiskan, sepertinya bisa ditonton secara langsung atau live di YouTube-nya beIN Sport. Arab Saudi akan menghadapi lawan yang cukup tangguh dan langganan juara Piala Dunia, Argentina. Orang pasti tahu kalau Argentina identiknya Maradona dan saat ini bintangnya adalah Messi. Informasi selanjutnya saya ingin berbagi berita ada sekitar 29 warga negara Indonesia yang bekerja di Arab Saudi dinyatakan lulus dan diwisuda sebagai sarjana di Universitas Terbuka di Jeddah. Bayangkan sambil bekerja ternyata bisa kuliah dan lulus. Masya Allah, tabarakallah. Semoga ilmu mereka bermanfaat dan kita bisa meniru semangat mereka dalam belajar. Belajar memang tidak harus di bangku kuliah. Tapi kalau kita mau belajar secara formal, mendapatkan ijazah, itu akan sangat berarti dan penting, terutama bagi yang muda-muda. Bagi yang tua-tua seperti saya, sudah tua kayaknya nih ya. Tapi kan kelihatannya masih agak muda kan? Ada yang ngelihat di sebelah sana. Bagi kita yang sudah cukup berumur, maka belajar bisa dari berbagai sarana dan cara. Di antaranya kita juga bisa menghadiri majelis ilmu di masjid atau pengajian-pengajian lewat YouTube atau membaca kitab dan lain sebagainya. Termasuk belajar dengan alam, yaitu kita melihat keadaan suasana sekitar kita. Kita bisa mengambil ibrah atau kita mengambil hikmah pelajaran dari apa yang kita saksikan sehari-hari di sekitar kita. Berita lainnya yaitu informasi pembukaan
atau rekrutmen tenaga pendukung petugas penyelenggara ibadah haji PPIH oleh Konsul Haji KJRI Jeddah. Dan ini cukup menarik karena sebelum-sebelumnya dari Konsul Haji KJRI Jeddah, konjen Jeddah Indonesia yang ada di Jeddah, mereka tidak pernah mengadakan kunjungan seperti yang kemarin baru diadakan di Jubel hari Jumat lalu tanggal 18 untuk merekrut warga negara kita yang berada di wilayah timur. Wilayah timur ini termasuk Damam, Jubel, Hasa, Khatib dan sebagainya atau sekitarnya untuk menjadi tenaga PPIH tadi. Tugasnya itu ya artinya akan menjadi petugas yang akan membantu jamaah haji dari Indonesia, mulai dari handling bandara kedatangan, kemudian ketika di Armina, Arafah, Mina, Musdalifah, kemudian di Madinahnya dan juga di Jeddahnya. Tentunya ini ada honor atau fee-nya. Menurut Pak Nasrul Jasam, koordinator Konsul Haji di Jeddah, beliau menyatakan bahwa honor yang akan diterima bagi orang yang bekerja di PPIH Arab Saudi ini mencapai 200 real per hari. Dan lama kerjanya, durasinya sekitar 50 sampai 70 hari tergantung lokasi penempatannya. Yang paling lama biasanya di Madinah ya. Paling lama di Madinah dan Mekah. Oh, Madinah paling lama ya 70 hari. Sementara tempat lain mungkin sampai 50 atau di bawah 70 hari. Jeddah dan Mekah. Maka kesempatan bagi rekan-rekan yang mau mencari uang lebih, bisa izin ke majikannya, ke sponsornya atau ke perusahaan kalau memang diizinkan. Karena durasinya cukup lama ya, hampir 2 bulan lebih sedikit. Kalau ada kesempatan silakan mendaftar. Nanti rencananya insya Allah bulan Desember mendatang akan dibuka pendaftarannya dan diumumkan secara terbuka lewat media sosial atau websitenya Kementerian Luar Negeri atau KJRI Jeddah. Kita tunggu saja. Nanti akan saya share juga bagaimana cara mendaftarnya, persyaratannya juga dan sebagainya. Ada berita juga yang sekarang ini diulangi lagi atau diingatkan kembali oleh pemerintah Saudi, yaitu tentang larangan atau sanksi hukum bagi mereka yang membawa atau memfasilitasi, memberikan tempat tinggal, memberikan transportasi bagi pengunjung atau pendatang ilegal yang menyusup ke Arab Saudi. Ini sanksinya cukup besar ya, 15 tahun penjara dan 1 juta real denda atau sanksi uang. Maka bagi warga Saudi ataupun warga asing juga yang terlibat dalam penyelundupan manusia yang masuk ke Arab Saudi tanpa izin resmi, sanksi atau dendanya dan kurungannya cukup lama dan besar. Nah, ini juga sebenarnya menjadi pertanyaan besar bahwa banyak warga kita juga masuk ke Arab Saudi tapi legal, resmi karena memiliki visa. Hanya saja banyak yang masuk ke Arab Saudi melalui atau dengan visa ziarah atau kunjungan pribadi. Kunjungan pribadi atau visa ziarah ini sebenarnya otoritas atau kewenangan setiap warga negara Arab Saudi yang ingin mengundang warga asing ke Arab Saudi, ke wilayah, ke daerahnya, ke rumahnya. Sehingga pemerintah tidak punya hak untuk mencegahnya, kecuali kalau ada aturan-aturan yang mengikat. Nah, yang menjadi masalah ketika warga asing atau warga Indonesia khususnya yang datang dengan visa ziarah, kemudian tinggal di rumah, salah satu rumah warga negara Saudi yang mengundangnya dengan visa ziarah, ternyata di Arab Saudi dia diminta atau disuruh untuk bekerja. Nah, pekerjaan ini yang menjadi masalah. Kenapa? Karena dengan adanya tugas atau menyalahgunakan visa yang seharusnya ziarah menjadi bekerja, hak-hak dia yang semestinya hanya peziarah, hak pekerja, hak orang yang bekerja itu tidak bisa dilindungi secara hukum. Dan warga atau pemerintah Arab Saudi atau pemerintah Indonesia juga tidak bisa mendeteksi, mengetahui keberadaan warga Indonesia yang tinggal di sini sebagai pekerja. Karena tadi masuknya pakai visa ziarah. Visa ziarah sendiri sudah banyak dijelaskan ya oleh pihak KBRI yang durasinya itu hanya 3 bulan tapi bisa diperpanjang. Rata-rata kalau visa ziarah ini perpanjangannya tidak lebih dari 6 atau 9 bulan. Nah, kebanyakan teman-teman kita warga negara Indonesia yang datang melalui visa ziarah dengan visa ziarah ini, mereka kemudian bekerja, kemudian hak-haknya tidak dipenuhi
gajinya tidak dibayarkan, bekerjanya di luar waktu yang seharusnya, dan banyak lagi. Tetapi mereka yang seperti ini tidak bisa menuntut haknya. Kenapa? Karena tidak ada payung hukumnya, tidak dilindungi oleh aturan tenaga kerjaan. Hubungannya sebagai orang yang berziarah dan tuan rumah yang mengundang mereka dengan visa ziarah tersebut. Makanya kalau dibilang ilegal itu di sisi dia sebagai orang yang bekerja atau pekerja yang semestinya dia tidak bekerja, karena visa ziarah ini salah satu larangannya tidak boleh bekerja. Nah, inilah masalah klasik yang selalu diulang-ulangi dan terjadi belum selesai sampai sekarang. Sementara pemerintah Indonesia dari Jakartanya sendiri tidak bisa mencegah kalau ada warga negara Indonesia yang berangkat ke Saudi dengan undangan visa ziarah ini. Meskipun semestinya bisa minimalisir atau dicegah dengan beberapa persyaratan. Tidak boleh orang yang berangkat ke luar negeri dengan visa ziarah dengan kriteria ini. Misalnya, kalau dia tidak tahu siapa majikannya yang mengundangnya, siapa yang mengundangnya ke Arab Saudi, maka itu dilarang juga dan dipastikan bahwa dia tidak akan bekerja. Hanya saja kita tahu ya, rahasia umum bahwa di bandara atau di imigrasi negara kita masih ada beberapa pihak-pihak atau oknum yang tidak bisa menjalankan atau menegakkan aturan semestinya. Karena kita secara logika, kalau kita lihat warga negara kita yang mau pergi ke luar negeri, tentunya harusnya diikat dengan persyaratan atau hal-hal yang membuat warga negara kita tidak sembarangan untuk berangkat ke luar negeri. Sehingga ketika dengan visa ziarah itu keluar dari Indonesia, dipastikan itu adalah benar-benar untuk ziarah dengan waktu tertentu yang telah ditetapkan. Tidak kemudian bekerja seperti yang terjadi sekarang. Ini panjang kalau kita cerita atau bicara tentang visa ziarah. Saya cukupkan sekian dulu. Informasi lainnya yaitu pasporisasi. Ini adalah program perdana dan pilot project-nya pemerintah Indonesia yang dilakukan di Arab Saudi, yaitu pengadaan atau memberikan paspor bagi warga negara Indonesia yang tidak memiliki dokumen resmi untuk tinggal di luar negeri. Dan ini ternyata memang faktanya di Arab Saudi ini sangat banyak. Kemarin dari KPW, Bapak Ahmad Syabrin mengatakan di Jeddah sendiri untuk pasporisasi ini hampir lebih dari 20.000 orang yang mengajukan untuk paspor karena paspornya hilang atau ditahan wajikannya dan atau juga expired, termasuk juga tidak punya izin tinggal di Arab Saudi atau iqamahnya tidak ada. Untuk wilayah Riyadh, wilayah kerja KBRI Riyadh dan sekitarnya tidak terlalu banyak, kurang dari setengahnya dari yang di Jeddah. Pasporisasi ini sudah ditutup pendaftarannya karena sudah penuh kuotanya. Satu hari 90 orang harus dilakukan proses untuk pengajuan. Kalau di Jeddah dilakukan di Kajari Jeddah dan juga mereka mengadakan safari tour di Taif dan Madinah. Untuk di KBRI Riyadh sendiri itu hanya dilakukan di KBRI Riyadh. Tidak mengunjungi daerah seperti yang dilakukan oleh Kajari Jeddah karena beberapa alasan tertentu. Nah, semoga saja nanti kalau ada teman-teman warga negara Indonesia atau PMI, pekerja migran Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan pasporisasi yang akan ditutup sampai tanggal 10 Desember nanti ini, mudah-mudahan tahun berikutnya atau waktu berikutnya ada dibuka kembali program pasporisasi yang sangat-sangat mendukung atau dibutuhkan oleh warga kita yang sampai hari ini masih banyak yang tidak memiliki identitas tinggal di Arab Saudi. Paspornya hilang, diambil majikan, atau expired, atau juga izin tinggal iqamahnya juga nggak punya. Harapan kita, semoga semua warga kita memiliki identitas yang lengkap, komplit, sehingga semua hal yang terkait dengan dokumentasi tinggal di Arab Saudi ini khususnya menjadi dimudahkan karena punya identitas. Informasi pergantian musim di Arab Saudi. Kita tahu kalau di Arab Saudi ini tidak seperti di Indonesia. Hanya ada dua musim yang paling dominan, yaitu musim panas dan musim dingin. Kalau musim panas ini biasanya 6 bulan mulai sekitar April atau Mei ya. Puncak-puncaknya itu Juli atau Agustus. September sudah agak dingin tapi masih panas. Oktober sudah agak menurun lagi dan sekarang November kita rasakan
cuacanya sudah mulai cukup dingin, AC sudah tidak perlu lagi dipasang atau dinyalakan, mobil juga nggak perlu lagi AC, sehingga kalau kita lihat dari sisi ekonomisnya, tagihan listrik turun, bensin jadi irit, dan rasanya kita perlu selimut tebal yang bisa menyelimuti kita. Tapi kalau bisa selimutnya, selimut yang bisa nyuci, yang bisa masak, selimut yang bisa bangunin kita untuk sarapan dan sebagainya. Bukan hanya selimut yang kita beli di toko yang cuma sekali pakai ketika tidur, habis itu dilepas lagi ketika kita bangun. Ngerti ya maksud saya? Musim dingin ini biasanya berlangsung juga 6 bulan, meskipun kadang-kadang ya kita lihat pengalaman karena mungkin ini perubahan iklim di dunia ya, ada mundur dan maju. Seperti 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir ini, November kita masih merasakan cuaca yang nggak begitu menggigil ya, padahal tahun 2012, 2013 saya ingat benar karena ketika itu saya menjemput rekan-rekan yang baru datang dari Indonesia di bandara. Tanggal 2 November tuh saya nggak bisa pergi keluar ruangan kecuali pakai jaket yang sangat tebal karena dinginnya sangat-sangat ekstrim. Tapi sekarang sudah tanggal 19, 20 dan menjelang 10 hari terakhir di November, cuacanya tidak sedingin ketika kita di awal November beberapa tahun yang lalu. Nah, ini akan berlangsung cuacanya sekitar Desember, Januari, Februari, Maret. Maret sudah mulai hangat ya, dan April juga sudah mulai menghangat, Mei apalagi biasanya ditandai dengan hujan debu ketika perubahan cuaca. Jadi begitu ya musim di Indonesia, bukan. Musim di Saudi ini terjadi 2 kali saja secara garis besarnya, dingin dan panas. Maka jangan salah sangka bahwa di Saudi ini selamanya panas, tidak. Dan tidak semuanya juga gurun pasir gersang. Lihat di belakang saya rumput sangat hijau, suasananya sangat asri, banyak pohon-pohon. Inilah wajah Saudi yang sebenarnya bukan hanya panas dan tidak hanya gurun pasir yang mungkin selama ini di Indonesia disangkanya Saudi tidak hijau atau tidak ada air atau selamanya panas. Ternyata keliru ketika kita sudah tinggal di sini dan mengetahui kondisi alam cuaca di sini. Kuliner Indonesia. Kalau Anda tinggal di wilayah Jeddah, Madinah, Makkah, insya Allah tidak terlalu sulit untuk mendapatkan berbagai macam menu masakan Indonesia atau Nusantara. Tapi kalau Anda tinggal di daerah timur seperti kami atau saya ini di Damam, Khobar, Jubel, Hasa dan sekitarnya, tidak semudah kita mendapatkan menu atau makanan Nusantara seperti di Jeddah, Mekah dan Madinah. Kalau di Riyadh cukup lumayan banyak seperti Jeddah juga, karena warga kita di sana masih cukup banyak, ada sekolahnya juga Indonesia. Di Jeddah ada sekolah Indonesia Riyadh, di Jeddah sekolah Indonesia Jeddah, dan di Riyadh sekolah Indonesia Riyadh. Di Mekah juga ada ya. Sementara kita di wilayah timur, sekolah Indonesianya nggak ada, warungnya atau toko Indonesia cuma 1 per kota. Itu pun kalau buka hanya terbatas di waktu-waktu tertentu, tidak selamanya 24 jam. Jadi kita harus pahami bahwa kuliner Indonesia, makanan Indonesia di sini itu cukup mahal. Mahal dalam arti memang dari sisi harganya juga cukup mahal. Kita bisa menghitung dengan atau membandingkan dengan menu masakan Arab atau lokal, jauh lebih murah masakan lokal atau Arab. Nah, mahalnya juga karena bahannya juga tidak mudah didapat dan tidak semua toko atau supermarket atau pasar menyediakan bahan-bahan untuk dimasak. Maka alangkah baiknya kalau kita tinggal di Arab Saudi bisa masak sendiri, itu lebih afdol, lebih mengirit daripada kita harus beli di restoran atau beli jadi. Bisa jadi uang kita tidak mencukupi jatah makan dalam sebulan. Dan lebih tepat lagi kalau ada yang masakin, ada yang gorengin. Kita tinggal makan aja, nggak perlu repot-repot bingung, pulang kerja capek. Apalagi kalau pulang ketok-ketok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, disambut oleh teh, kopi hangat, atau gedang pisang goreng dan sebagainya. Itu akan lebih nikmat sebagai seorang yang bekerja. Nyam-nyam, ada yang komentar. Ada yang protes. Oke. Dan di musim dingin seperti ini, tempat-tempat rekreasi atau lokasi wisata di Arab Saudi sudah mulai ramai dikunjungi oleh warga lokal atau warga Arab Saudi, juga ekspatriat seperti kita dari Indonesia.
maka jangan sampai kehilangan kesempatan untuk menikmatinya. Anda bisa pergi ke pantai, Anda bisa pergi ke gunung, atau bahkan ke gurun pasir. Salah satu tempat yang mungkin tidak pernah kita dapatkan di Indonesia. Kita bisa berkemah dalam satu tempat di gurun pasir sambil bakar-bakar gitu ya, bersama komunitas kita. Atau kalau Anda petualang di musim dingin ini juga nggak ada salahnya pergi ke gunung. Gunung ini ada yang di selatan, ada di utara, dan juga ada Gunung Tuek yang ada di Riyadh. Di situ ada namanya Edge of the World. Anda bisa menikmati gimana ujung dari dunia, dan dilihat dari atas itu seakan-akan tidak ada lagi dunia atau tidak berujung. Nanti kalau boleh main, kita bisa ke sana ke Riyadh. Sampai jumpa di lain waktu, di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.